Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Apa kabar saudara-saudari sedharma dan sekebajikan? Pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas mengenai hukum kebenaran mutlak. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian kebenaran mutlak. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan macam-macam hukum kebenaran mutlak yang telah diajarkan oleh Buddha. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan unsur-unsur 4 kesenyataan mulia. Dan yang keempat, siswa dapat menjelaskan hubungan isi dari inti 4 kebenaran mulia yang saling berhubungan dan berurutan. Baiklah, mari kita langsung masuk ke penjelasannya. Yang pertama, hukum kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak adalah kebenaran yang berlaku secara universal dan tidak dapat ditawar-tawar. Artinya, kebenaran tersebut selalu berlaku tanpa dipengaruhi oleh keadaan, waktu, dan tempat. Jadi, berlaku di mana saja, kapan saja, dan terhadap siapa saja. Contohnya usia tua. Tidak ada makhluk apapun yang dapat terhindar dari usia tua dan kematian. Siapapun yang lahir pasti akan mengalami kematian. Inilah yang dimaksud dengan hukum kebenaran mutlak, yaitu apa saja yang berlaku mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Ada 4 macam hukum kebenaran mutlak yang diajarkan oleh Buddha. Yang pertama, hukum 4 kebenaran mulia. Yang kedua, hukum karma dan tumimba lahir. Yang ketiga, hukum 3 corak atau sifat universal. Yang keempat, hukum sebab akibat yang saling mengondisikan atau bergantung. Keempat hukum ini berlaku mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Sang Buddha hanya menemukan hukum mutlak ini. Beliau tidak menciptakan hukum mutlak ini. Penjelasan. Yang pertama, hukum 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia merupakan salah satu ajaran pokok Buddha yang pertama kali disabdakan oleh Buddha Gautama setelah beliau mencapai penerangan sempurna. Disebut ajaran pokok Buddha karena semua ajaran Buddha pada dasarnya dilandasi oleh topik-topik dari ajaran ini. Pertama kali Buddha membabarkan 4 kebenaran mulia, yaitu dalam khotbah beliau yang disebut Dhammacakkappavattana Sutta, atau khotbah tentang pemutaran roda Dharma, yang pertama kali diajarkan kepada 5 orang pertapa, yaitu Kondana, Badia, Wapa, Asaji, dan Mahanama. Inti atau unsur dari 4 kesenyataan mulia adalah duka, sebab duka, terhentinya duka, dan jalan menuju terhentinya duka. Keempat unsur tersebut terdiri atas 2 pasang yang saling berhubungan. Yang pertama, duka dan sebabnya. Dan yang kedua, terhentinya duka beserta jalan terhentinya duka. Kedua pasang ini tidak dapat ditukar-tukar urutannya. Duka dan sebab duka. Artinya jika muncul duka, pasti ada sebabnya. Kemudian, terhentinya duka dan jalan menuju terhentinya duka. Ini juga satu pasang. Artinya untuk mencapai terhentinya duka, tentu ada jalannya. Tidak mungkin seseorang dapat mengenal terhentinya duka tanpa mengenali duka terlebih dahulu. Dia harus mengerti dulu tentang duka, baru mengerti ada terhentinya duka atau yang terbebas dari duka. Ibaratnya obat sakit batuk. Dapat diketahui apabila kita sudah mengetahui gejala-gejala penyakit batuk terlebih dahulu.
Demikian penjelasan secara singkat dan garis besar video pembelajaran kita pada hari ini. Apabila terdapat pernyataan atau komentar, silakan komen di bawah. Di video selanjutnya, kita akan membahas mengenai duka dan penyebabnya. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Namo Buddhaya.